Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih dalam keadaan diberkati Tuhan sampai pada saat ini. Baik, kita akan memulaikan kelas Church Organization and Administration atau organisasi dan administrasi gereja, terlebih khusus gereja Masa Advent hari ke-7. Kita akan memulaikan chapter yang pertama, bab yang pertama dengan judul Mengapa Perlu Peraturan Jemaat. Kalau saya menanyakan ini kepada para mahasiswa, teman-teman, mengapa kita memerlukan aturan? Mengapa kita atau di dalam jemaat, kenapa kita memerlukan akan aturan? Apa sebenarnya kegunaan atau apa sebenarnya fungsi dari aturan di dalam jemaat? Ini akan kita pelajari bersama-sama sepanjang pelajaran di bab 1 ini. Dasarnya adalah di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40 di sana mengatakan bahwa tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kita melihat akan konteks dari ayat ini berbicara mengenai kesopanan, ini berbicara mengenai teratur dan segala sesuatu, semuanya harus berlangsung dengan apa katanya? Keteraturan. Semuanya itu harus berlangsung dengan kesopanan. Dengan kata lain ini berbicara mengenai aturan-aturan. Harus ada aturan, harus ada dasar untuk mengatur akan segala sesuatu. Mari kita lihat ini. Mari kita lihat sejarah peraturan gereja. Apa yang menjadi dasar sehingga pada akhirnya ada peraturan gereja. Walaupun kalau kita lihat di dalam pelajaran kita, kalau kita membaca di dalam buku peraturan jemaat, di sana ada sejarah di dalam perjanjian baru dan juga sejarah di dalam gereja kita. Nah, kita akan lihat ini secara garis besar saja. Nanti kita akan bahas bersama-sama, nanti kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Oke, akhirnya pada tahun 1882 Rapat General Conference mengusulkan untuk menyediakan petunjuk-petunjuk kepada para pemimpin jemaat untuk dicetak di Review and Herald atau dalam bentuk traktat. Ini 26 Desember 1882. Ini berbicara pada akhirnya setelah diskusi bersama dan pada tahun 1882 di Rapat General Conference, pada akhirnya ada diusulkan untuk menyediakan atau General Conference ini untuk menyediakan petunjuk-petunjuk kepada para pemimpin jemaat. Dengan kata lain ini berbicara mengenai aturan-aturan yang akan dibuat untuk pemimpin-pemimpin jemaat. Nah, Rapat Umum General Conference tahun 1883 ketika diusulkan bahwa naskah-naskah tersebut dicetak dalam bentuk permanen sebagai sebuah peraturan jemaat, maka ide itu ditolak. Nah, saya tidak bahas lagi cikal bakal dari gereja kita. No, saya tidak akan bahas di situ karena ini kalau kita mempelajari mengenai cikal bakal sehingga terjadi ataupun adanya gereja Masa Advent hari ke-7, itu kita bahas di dalam kelas Denominational History. Kita sekarang di dalam kelas Church Organization and Administration. Kita akan lihat saja ini. Yang pertama adalah mereka dengan waktu yang sangat panjang beremuk dan mereka memikirkan yang terbaik di dalam jemaat, para pemimpin ini, dan pada akhirnya mereka mengusulkan untuk adanya aturan-aturan atau adanya petunjuk-petunjuk kepada jemaat dan dicetak di dalam traktat Review and Herald. Tetapi kalau kita lihat dalam Rapat Umum General Conference tahun 1883, ketika diusulkan bahwa naskah-naskah tersebut yang tadi saya katakan, dicetak dalam bentuk permanen, tidak lagi ditraktat, dicetak sebagai sebuah peraturan jemaat, maka ide itu mereka tolak. Saudara-saudara tersebut cemas, jangan-jangan peraturan itu bisa menjadikan gereja bersifat formal dan tidak memberi kebebasan kepada para pendeta dalam menangani persoalan-persoalan peraturan jemaat sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, memufakatkan suatu aturan di dalam jemaat, dicetak di dalam buku ataupun dicetak secara permanen, pada awalnya ditentang, tidak diterima, atau pada awalnya ditolak. Alasannya adalah jangan-jangan katanya ketika ada peraturan, gereja kita akan bersifat formalitas, dan pendeta-pendeta tidak bebas lagi berekspresi untuk melayani Tuhan. Meskipun gereja secara resmi menolak untuk mengadopsi sebuah peraturan, namun para pemimpin dari waktu ke waktu berusaha mengumpulkan dalam bentuk atau brosur aturan-aturan yang telah diterima secara umum untuk kehidupan jemaat. Jadi walaupun ditolak, tetapi kalau kita melihat di sini para pemimpin katanya dari waktu ke waktu berusaha untuk mengumpulkan dalam bentuk buku atau brosur aturan-aturan yang telah diterima di dalam kehidupan jemaat. Mungkin yang paling mengesankan adalah sebuah buku yang terdiri dari 184 halaman yang diterbitkan oleh Jan Loughborough tahun 1907 berjudul The Church, Its Organization, Order, and Discipline yang mencakup banyak pokok pikiran yang sekarang ini terdapat dalam buku peraturan jemaat. Sementara gereja di seluruh dunia bertumbuh dengan pesat di awal abad ke-20, maka kebutuhan untuk sebuah peraturan di seluruh dunia yang akan digunakan oleh para pendeta dan anggota awam semakin disadari.
bisa jadi bahwa di tahun 1883 pergerakan ataupun organisasi gereja kita ini belum sedemikian besar dibandingkan katanya di awal abad ke-20. Itulah sebabnya di tahun 1883 tidak terlalu urgent untuk supaya dicetak peraturan jemaat, dicetak aturan-aturan tersebut. Makanya mereka menolak, tetapi lama-kelamaan berjalannya waktu di tahun ataupun di awal abad ke-20. Gereja ini sudah berkembang dengan sangat pesat, bertumbuh dengan pesat di seluruh dunia. Itulah sebabnya pada akhirnya kebutuhan untuk sebuah peraturan di seluruh dunia ini katanya untuk digunakan oleh para pendeta dan kaum awam ini semakin disadari, semakin dibutuhkan. Nah, pada tahun 1931 Rapat General Conference mengambil keputusan untuk menerbitkan suatu atau sebuah peraturan jemaat yang kemudian menjadi, Mac Elhani ini kemudian menjadi ketua GC. Dia menyiapkan akan naskah tersebut dan pada akhirnya terbit di tahun 1932. Itu dasarnya, tadinya ditolak 1883, tapi kebutuhan 1932 sudah semakin besar lagi ini, atau di awal abad ke-20 ini sudah semakin besar kebutuhan akan adanya peraturan jemaat oleh karena anggota jemaat sudah bertambah, organisasi ini bertumbuh, dan pada akhirnya di tahun 1932 Mac Elhani dia mencetak akan naskah ataupun naskah dari aturan-aturan jemaat. Oke, mari kita lihat wewenang dan fungsi peraturan jemaat. Apakah yang dimaksudkan dengan wewenang? Wewenang itu adalah hak, apa wewenang dan fungsi dari peraturan jemaat? Format peraturan jemaat yang sekarang ini telah ada sejak tahun 1932, yang tadi kita sudah lihat sejarah singkatnya. Ini menggambarkan penyelenggaraan dan fungsi gereja-gereja lokal dan hubungan mereka dengan struktur denominasi di mana keanggotaan mereka terdaftar. Isi dari peraturan jemaat merupakan ungkapan pemahaman gereja Masehi Advent Hari ke-7 tentang kehidupan Kristen dan kekuasaan gereja dan disiplin berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Itu mengungkapkan wewenang rapat umum GC di mana semua utusan berkumpul. Allah telah menentukan bahwa perwakilan-perwakilan jemaatnya dari seluruh bagian dunia bila berkumpul dan suatu rapat umum General Conference harus memiliki wewenang. Oke? Itu Testimonies jilid 9 halaman 261, Mrs. White menuliskan. Peraturan jemaat ini dibagi menjadi dua jenis materi. Ada dua jenis materi. Yang pertama adalah isi setiap bab berlaku untuk seluruh dunia dan akan diikuti oleh setiap organisasi gereja, jemaat, dan anggota. Menyadari perlunya variasi di beberapa bagian, maka materi penjelasan tambahan disajikan sebagai pedoman dan contoh-contoh dimuat sebagai catatan pada bagian akhir peraturan jemaat ini. Catatan-catatan itu diberi subjudul sesuai dengan halaman pada teks utama. Jadi kalau kita lihat, kita buka buku peraturan jemaat kita boleh download juga di internet, sudah disediakan PDF-nya, ataupun kalau kita memiliki bukunya, lebih baik buku secara cetak. Di sana dikatakan ada dua jenis materi. Yang pertama adalah itu berisikan setiap bab berlaku untuk seluruh dunia yang harus diikuti oleh setiap organisasi gereja, jemaat, dan juga anggota jemaat. Ada aturan-aturan di sana. Jadi bukan berarti kita ini sudah diselamatkan, lalu kita sudah tidak ikut aturan. Kita mengikuti aturan-aturan ini adalah bukan untuk mencari-cari selamat lagi, tetapi untuk mengasihi Tuhan. Kita tahu bersama itu. Prinsipnya sama seperti dengan kita menuruti akan 10 hukum. Oke? Jadi yang pertama adalah isi setiap bab, nanti kita akan pelajari bersama ini, dan juga yang kedua adalah catatan-catatan itu diberi subjudul sesuai dengan nomor-nomor halaman pada teks utama, dan itu berada di bagian belakang. Nanti kita akan pelajari bersama-sama ini. Mari kita lihat ini. Standar dan kebiasaan jemaat didasarkan pada prinsip-prinsip kitab suci. Prinsip-prinsip ini ditegaskan oleh Roh Nubuat tercantum dalam peraturan jemaat ini. Jadi sekali lagi, peraturan jemaat itu bukan hasil dari hanya pemikiran dari manusia saja. Tapi itu harus disesuaikan atau itu berisikan prinsip-prinsip dari firman itu sendiri. Jadi tidak seenaknya manusia untuk menulis, untuk mengurangi, ataupun menambahkan akan peraturan di dalam jemaat kita. Tetapi di sana dikatakan berdasarkan prinsip-prinsip kitab suci. Prinsip-prinsip ini ditegaskan oleh Roh Nubuat tercantum dalam peraturan jemaat ini. Hal itu harus diikuti dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan mengoperasikan gereja-gereja lokal. Peraturan-peraturan jemaat juga mendefinisikan hubungan yang ada antara jemaat lokal dan conference atau kesatuan-kesatuan lain dalam tubuh gereja Masehi Advent Hari ke-7. Jadi ada keterkaitan, ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Jadi kita menuruti akan satu buku, peraturan jemaat. Jadi peraturan jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tidak berbeda-beda di satu conference dengan conference yang lain. Tetapi kita memiliki satu buku yang sama yang harus dituruti
yang harus ditaati, yang harus dipelajari sebagai anggota gereja Messiah Advent hari ke-7. Jangan pernah lupa ini.